cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo semua guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Asy Susiati dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat, calon guru penggerak angkatan 5, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Namun lebih jelasnya akan saya paparkan dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yakni serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Adapun kebutuhan belajar murid meliputi yang pertama, kesiapan belajar, yakni kapasitas untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada sesuatu atau objek tertentu yang menyenangkan. Dan yang terakhir, profil belajar murid, yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Hal selanjutnya yang dipelajari yaitu strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi meliputi yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid kita. Diferensiasi konten haruslah memperhatikan minat dan profil belajar murid, memastikan murid dapat mengakses materi pelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yakni bagaimana murid akan memaknai proses belajar. Diferensiasi proses dilakukan dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan yang terakhir yaitu menggunakan pengelompokan atau mengelompokkan yang fleksibel. Diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu tagihan apa yang diharapkan dari murid, misalnya berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, audio, video, diagram, model, dan sebagainya. Produk ini mencerminkan pemahaman murid yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu lingkungan learning community, yakni semua anggotanya adalah seorang pembelajar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. Yang ketiga, murid akan merasa aman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Kemudian yang kelima ada guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir yang keenam adalah ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Selanjutnya yang dibahas adalah tentang penilaian. Menurut Tomlinson dan Moon, pada tahun 2013 menyatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Asesmen meliputi assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan. Assessment of learning yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Sedangkan assessment as learning adalah penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam penilaian tersebut.
Penilaian ini juga disebut penilaian formatif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, asesmen yang dilakukan adalah penilaian formatif, memegang peranan yang sangat penting, bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Penilaian formatif tidak hanya dapat dilakukan secara tertulis, namun dapat juga dilakukan misalnya mengamati, menanya, merefleksi, berdiskusi baik dengan teman sebaya ataupun guru dan sebagainya. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat siswa atau murid, dan profil belajar murid. Yang kedua yaitu menganalisis penerapan strategi diferensiasi, strategi konten, strategi proses, atau strategi produk, atau di antara ketiganya. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan RPP atau bahan ajar berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir yang keempat adalah guru bersama-sama dengan murid melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Karena pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua murid sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi memberikan keleluasaan kepada murid untuk menjadi pembelajar yang sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan bakat murid, serta profil belajar murid, sehingga mencapai hasil yang optimal sesuai apa yang diharapkan bersama. Hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya, yakni mengacu pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua murid. Hal ini sejalan dengan filosofi KHD terkait nilai-nilai kemanusiaan dan merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan mengutamakan budaya positif, di mana hukuman adalah alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tujuan disiplin positif yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Guru bersama-sama murid menyusun keyakinan kelas. Guru perlu mengelaborasi alasan siswa melakukan kesalahan dari aspek terpenuhinya kebutuhan. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan melalui nilai dan peran guru penggerak, yakni menuntun dan memotivasi murid menuju segala potensi yang ada pada murid untuk menjadi pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan sesuai dengan visi guru penggerak, yakni mewujudkan murid yang religius, berkarakter, kompeten, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Kesemua aspek tersebut mengacu pada pendidikan yang berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.